Niat hati mencari keadilan usai 3 tahun diduga menjadi sasaran kekerasan. Irene, seorang ibu 2 anak di Surabaya, Jawa Timur, Jatim, justru mendapati dirinya kini menyandang status tersangka. Unggahan pilunya di media sosial, medsos, Instagram, kini viral dan memicu perdebatan panas di jagat maya mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Irene, yang sebelumnya melaporkan suaminya, Alfirdo, atas dugaan KDRT, kini harus menghadapi kenyataan pahit, setelah laporan balik suaminya diproses oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polrestabes Surabaya. Melalui akun pribadinya, Irene mengunggah surat penetapan tersangka yang diterimanya. Unggahan tersebut langsung diserbu netizen dengan lebih dari 1.900 suka dan ratusan komentar. Dalam curhatannya, Irene mempertanyakan bagaimana sistem hukum memandang upaya pembelaan diri seorang korban. Bagaimana hukum memandang seseorang yang membela diri dari kekerasan, justru harus berakhir menjadi pesakitan? Dapat diduga laporan KDRT suami saya ini hanya untuk menandingi laporan yang saya lakukan, tulis Irene dalam unggahan yang viral tersebut, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Irene mengaku heran, mengapa pihak kepolisian justru menetapkannya sebagai pelaku, padahal dirinya adalah pihak yang pertama kali mencari perlindungan hukum atas penderitaan yang ia alami. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Herwiyanto, mengonfirmasi kebenaran status tersangka terhadap Irene. Menurutnya, penetapan tersebut sudah melalui prosedur penyidikan yang berlaku. Benar, Irene ditetapkan tersangka. Langkah tersebut dilakukan sesuai prosedur, dan didasarkan pada barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik, ujar AKBP Edi saat dikonfirmasi awak media, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Irene sedianya dijadwalkan menemui Kanit PPA, Ibtu Edi Oktavianus, pada hari ini. Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak kuasa hukum Irene telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang, reschedule. Kasus ini menyita perhatian besar publik, karena rekam jejak kekerasan yang diduga dilakukan Alfirdo terhadap Irene tergolong ekstrim. Irene mengaku telah disiksa selama 3 tahun, mulai dari pukulan, cekikan hingga tamparan. Bahkan, tindakan keji tersebut tetap ia terima saat tengah hamil anak kedua di usia kandungan 7 bulan. Ironisnya, saat ini Alfirdo sendiri sebenarnya sudah berstatus sebagai terdakwa, dan tengah menjalani proses persidangan di pengadilan atas laporan awal Irene. Kini, publik menanti bagaimana kelanjutan kasus ini, sembari mempertanyakan efektivitas penerapan Undang-Undang KDRT dalam melindungi korban dari jeratan laporan balik, yang kerap digunakan sebagai strategi hukum oleh pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.